Sekarang opsi ketiga. Ini opsi ketiga kan ya, di luar Pati, di luar Tambak Romo, di luar Gabus, kan di Magelang saja. Setting back kejadian di Magelang udah saya teliti, saya kaji. Kalau keluarga mertua itu ruwet semua itu, mertua laki, mertua perempuan. Ipar-ipar saya ruwet semua itu. Saya mau dijadikan borek, jadikan ATM dan ditarget mau dibunuh. Udah lama rasanya itu nggak tenang saya di rumahnya itu. Semua pengen menyalahkan saya dan mereka. Air tidak ada, kemiskinan, kemelaratan sehari-hari, dan otaknya kriminal, konsumtif. Jadi begitu dok putus perceraian, seharusnya bukti P1-nya jelas. Loh itu sampai P21 nggak jelas kok. Dan perintah kepolisian atas perintah kejaksaan untuk menangkap IWW menunjukkan bahwa di situ ada rekayasa. Justru dengan perceraian itu Pak menjadi start point adanya kejahatan-kejahatan konspiratif yang dilakukan oleh Indah Wahyudiawati. Dari sekian banyaknya kasus. Nah kalau biduan gitu disawer. Ketok moto Pak. Cara digendak orang, demeni orang, demeni itu nanti balik masih di kandangnya. Kayak bebek saja keluar sana di rabeni bebek laki-laki yang lain di sana. Balik ngendok Pak. Ndoknya jadi kena diuntal. Ini sama sekali lepas hilang kok Pak. Dan itu bebek saya, kalau pitik saya. Kalau sapi saya. Jadi saya ini kehilangan sapi, kehilangan bebek, kehilangan pitik, kehilangan dok, sak dok-doknya Pak. Apa tidak korban seperti itu? Kok bisa diputar balikkan saya pelaku KDRT, kalau enggak settingannya Bambang Permati enggak ada itu. Ini settingannya Tomo CS ini. Sri Tomo keluarganya itu ruwet. Kita udah teliti di Tambak Romo. Kasus yang dilakukan Bambang Permati terkait penculikan bahwa kabur anak orang, istri orang, perempuan orang, main perempuan seperti itu. Banyak sekali Pak, korbannya wakeh. Bahkan ada yang dibacok kepalanya Pak. Mul sopir itu ya, bojone demeni Bambang. Di Kedalingan manak satu. Sundar cengklik, sak teliti lebih dari 100. Bajingan enggak itu? Jelas-jelas bajingan enggak terima bajingan ya. Ayo kita gelar. Kejahatan kamu sama kejahatan saya ditimbang akan ndi, Pak? Ditimbang, Pak. Kejahatan saya apa, ukurannya apa? Apa melaporkan oknum polisi itu kejahatan? Wong disuruh sama Kapolres sendiri kalau memang ada oknum anggota polisi yang melanggar hukum silakan disyuting. Diviralkan laporan ke saya. Saya lakukan itu. Yang melakukan oknum polisi yang melakukan pelanggaran hukum oknum polisi dilaporkan polisi, penyelesaiannya polisi. Wangel Pak ini. Kalau tidak ada sistem baru yang dibuat. Masyarakat jadi bulan-bulanan oleh oknum-oknum polisi itu. Laporan kayak kiamat Pak, tidak tanggapi. Karena apa? Menyangkut kepentingan jabatan dia. Melecehkan, menyemarkan, memberatkan. Halah, boh. Jadi terkait banyaknya masalah kriminal pidana, penipuan, penggelapan yang dilakukan oleh orang lain, sindikat, jaringan. Dan sindikat itu sudah dilakukan penyelidikan benar bahwa ada oknum polisi melakukan itu dan mendapatkan saksi kan benar. Lah kok ije poker tidak ada hubungan khusus, takut karena penganiayaan pemukulan. Ya kamu mukuli saya, nempilingi saya dan mengkriminalisasi saya sekian lama itu apa juga tidak kejahatan? Apa saya tidak melakukan apa-apa? Jadi pengadilan itu harusnya melakukan pemeriksaan secara komprehensif, secara intensif, secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk memberi jaminan keamanan kepada kami selaku korban, pengadu, pelapor, dan sebagainya. Nah itu. Kita juga perlu menghadirkan orang tua saudara IWW atau wali saudara IWW terkait dengan kebenaran tindakan saya atau kesalahan saya yang mau dituntut, yang bertanggung jawab sampai 20 tahun, 25 tahun, sejak tahun 95 sampai sekarang. Jadi ini urusan intervensi campur tangan orang ketiga, baik itu di lingkup dinas pendidikan,
di keluarga orang ketiga loh, rumah tangga saya dicampur aduk. Tidak membantu malah campur utek. Campur tangan orang tua, dia namanya Aisyah Jamari itu. Dibantu oleh Mamoh kami tua Papuan. Ini merampok saya. Jadi mertua saya ini merampok saya dengan mengajak Indah itu. Kita sama-sama kan bekerja udah nandur melon, nandur semongko, nandur jagung, nandur jeruk. Dia bawa rampok ke kebun saya nandur, dia yang nebaske, Pak. Tanpa nandur, tanpa nding, nebaske. Orang rampok itu, Pak. Kita udah jaga, kita pageri, kita bawa anu lah. Nah, satpamnya, penjaganya tuh Indah itu maling sendiri di rumah saya loh. Rumahnya sendiri dimaling sendiri itu loh. Dipakai enak-enak dengan orang lain itu orang super maling. Harusnya kan menjaga. Penjaga gawang maling di gawangnya sendiri loh. Lho rasa maling mangan sak warga kan ya. Apa ya ora oleh. Sampai maling. Kebangetan. Tidak jujur, tidak terus terang, tidak transparan, tidak objektif, dan tidak komunikasi dengan saya. Sehingga masalahnya apa, tidak komunikasi saya tidak tahu, Pak. Angel. Indah ini angel, Pak. Formatnya kesalahannya di mana ya. Cukup Hansip yang nangani, Hansip dirondan wae. Dipentung Indah saya ngono ae. Hukumnya hukum tidak tercatat, tidak tertulis. Kalau hukum banget licik malah sing pelapor jadi tersangka, korban ditersangkakan tindai ondo terus didak gajah, Pak, ditutup tawon. Gambreng mentune umbeng-umbengan gitu. Hukum Indonesia ini parah, orang bakal maju wong kok gambreng. Nyelesaikan perkara gitu 15 tahun enggak selesai kan kelihatan tek saksinya ini. Pelakunya ini tangkap sel udah selesai. Dulu kalau laporan saya itu diakomodir dan diterima oleh Polsek Gabus, sudah Bambang Permadi ditangkap, sudah selesai, pecat, ngarit. Lalu saya lapor kemana-mana nggak ditanggapi kok. Targetnya saya dikriminalisasi, didenda. Wes pokoknya gersuap itu masih ada di mana-mana. Polisian itu duit saya ketemu udut saler, nggak ada kewibawaan, Pak. Anak buah Anda itu masih menerima suap, menerima sogokan dalam proses hukum dan lain sebagainya. Orang bakal ada keadilan, dan keadilan itu tidak akan merata. Keadilan yang mengadili saja orang-orang lemah yang makin diadili. Wong-wong gede udah mangan wareg. Nah, perlu reformasi habis besar-besaran, Bastille, Prancis, dan menghadirkan orang tua Iwiwi terkait kejadian ini. Jadi dalam hal ini yang dijadikan alasan krusial untuk melepaskan perkara dari kontrol pemrograman besar, pelanggaran besar, yaitu lepasnya tanggung jawab dia kepada keluarga atau suaminya. Jadi kita menawarkan asas itu, yaitu asas dekompromitendo. Ya, dekompromi di akhir bahwa kasus IWW ini harusnya verstegen, pembiaran karena kaburnya atau ketidakjelasan posisi. Yang pertama adalah putusan penolakan yang tanggapannya gugat cerai itu ditolak atas persetujuan inspektorat, menteri, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lewatnya batas waktu pengurusan, katanya kedaluarsa. Yang ketiga lewatnya batas waktu lebih dari 6 bulan. Ya. Yang keempat adalah pencabutan perkara masing-masing pihak jika dimungkinkan. Kalau saya tidak mau cabut, kasus tetap lanjut sampai kiamat, lanjut sampai jelas tersangka dan perkaranya itu diadili. Jadi selama ini tentang opsi saya, laporan misi saya tentang pendidikan masih tetap itu ya.